Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita mulai kembali kajian Jumat subuh rutin pasca berakhirnya bulan Ramadan. Di pertemuan awal ini kita bahas lebih luas sebagai awal pembentukan karakter kita untuk menjadi muslim paripurna. Dimulai dengan surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mengaku atau merasa beriman. Udkhulu fis-silmi kafah. Masukilah kehidupan semodel Islam secara total. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian masuk kembali ke ruang kehidupan yang dikuasai setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sebab setan adalah musuh nyata bagi kalian. Berdasarkan ayat ini, apapun dan bagaimanapun penjelasan Al-Quran, tetap model kehidupan yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia ada dua. Model kehidupan yang pertama adalah udkhulu fis-silmi kafah. Model kehidupan yang kedua adalah ittabi'us syayatin. Mau yang mana ini? Jadi Allah menawarkan dua model kehidupan kepada kita. Yang Allah tawarkan ya. Apakah mau udkhulu fis-silmi kafah? Atau ittabi'u khutuwatis syaiton. Mau yang mana silahkan. Mau tidak mau harus milih salah satu, nggak bisa digabung dua-duanya. Satu sisi ingin melaksanakan Islam, di sisi lain masih mengikuti keinginan hawa nafsu, gagal. Nggak diterima. Itu jelas-jelas dengan tegas dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtagi ghairal islami dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Terpampang nyata dalam Al-Quran
Jika pilihan kalian adalah pilihan udhulu fisilmi kafah, maka wujudnya adalah Al-Madinatul Munawwarah. Wujudnya adalah Al-Madinatul Munawwarah. Kalau pilihan kalian jatuh pada udhulu fisilmi kafah, masukilah kehidupan semodel Islam. Masukilah semodel kehidupan Islam. Yang mana model kehidupan Islam itu? Yang seperti Al-Madinatul Munawwarah, satu model kehidupan yang telah pernah berhasil diwujudkan oleh Nabi Muhammad dengan para sahabat pengikutnya. Jadi model kehidupan yang ditawarkan oleh Allah adalah model kehidupan Nabi. Jadi Al-Madinatul Munawwarah adalah model kehidupan zaman Nabi. Dan para pengikutnya. Di mana? Di Madinah. Ini model yang ditawarkan. Nah, ini yang akan kita ungkap nantinya. Model kehidupan seperti inilah yang nanti akan kita jabarkan lebih luas. Untuk lebih meyakinkan pilihan kita ke sini gitu. Jadi Anda nggak bisa satu sisi mengaku muslim, tapi di sisi lain cara hidupnya masih mengikuti hidup setan. Nggak bisa itu. Ya. Sedangkan wujud kehidupan khutuwati syaiton, ya, wujud kehidupan khutuwati syaiton itu ada dua model. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177, ini terdapat dua model. Yang pertama model masyrik, yang kedua model maghrib. Itu yang harus dipahami. Kehidupan semodel masyrik adalah kehidupan yang didasari oleh berbagai macam aliran-aliran kebatinan. Hindu, Buddha, Konghucu, berbagai macam klinik-klinik, penyembahan-penyembahan terhadap benda. Itu masuk kategori masyrik. Nah itu. Rembesan dari masyrik naon? Punta penta ka makam itu rembesan dari masyrik. Punta penta ka dukun. Nyembah tapekong, nyembah tatangkalan. Pohon-pohon disembah dengan menyajikan berbagai macam aneka makanan dan buah-buahan. Itu rembesan dari masyrik. Di Islam ada yang begitu. Kepengaruhan gitu. Nah inilah yang disebut dengan model kehidupan masyrik. Tapi kalau model kehidupan maghrib, ini ada dua model. Yang pertama adalah liberalisme kapitalistik. Yang kedua adalah sosialisme komunistik. Apa yang begini yang mau kita ambil? Ya. Hindu, Buddha, dan berbagai macam aliran-aliran kebatinan. Banyak sektenya ini. Aliran-aliran kebatinan itu sektenya banyak. Nah, yang ditawarkan oleh Allah mau kehidupan semodel Al-Madinatul Munawwarah atau semodel masyrik atau maghrib. Maka dalam Al-Baqarah 177 sudah Allah berikan tuntunan. Laisal birro, tidak akan menghasilkan kebaikan, antuwalu wujuhakum, yang menghadapkan pandangan-pandangannya, ya, kibalal masyriki wal maghribi, tidak akan menghasilkan kebaikan atau kemaslahatan jika pandangan kalian dihadapkan kepada paham masyrik atau paham. Jadi model kehidupan seperti ini model kehidupan kacau, nggak bisa menghasilkan kebaikan. Nah inilah yang dipertegas oleh Allah dalam surat Ali Imran tadi ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan
Barang siapa yang memilih pola hidup semodel ini, apakah semodel masyrik atau maghrib, fala yuqbala minhu. Tidak akan memenuhi harapan-harapan kalian. Harapan kebahagiaan, harapan keselamatan, harapan kesejahteraan tidak akan tercapai kalau kalian tetap kekeh memilih model ini. Dan salah satu yang diterapkan di negara kita adalah demokrasi dalam pemerintahan, dalam bernegara. Nah, paham demokrasi dalam bernegara itu adalah rembesan dari paham liberalisme kapitalistik. Sehingga polanya apa? Siapa yang akan kuat menjadi presiden, itulah yang paling kuat pilar-pilar institusinya dan paling kuat modalnya. Oh, kalau nggak kuat modal, kita tidak bisa menguasai lembaga-lembaga negara yang korup. Kalau lembaga-lembaga negaranya korup, maka caranya main duit. Pasang orang-orang yang di Mahkamah Konstitusi, kasih duit sekian. Pasang di kepolisian, pasang di tentara, pasang di seluruh kementerian. Pasang orang-orang, pak. Nah, itu baru namanya kapitalistik sebutnya. Jadi yang punya modal itulah yang akan menang. Yang punya modal itulah yang akan naik. Yang nggak punya modal, oh. Sampai ke calon legislatif juga sama. Yang punya duit kemungkinan besarnya menang, yang nggak punya duit kalah terus. Nah, inilah pola-pola demokrasi. Kok begitu? Ya memang begitu demokrasi mah. Karena menganut suara terbanyak, maka orang-orang yang banyak harus dibayar. Kati solok mawa kecap, daek nyolok asal ayah gocap. Kan gitu prinsipnya. Nah, konsep ini bukan konsep kita. Tapi kenapa kita ikut berpartisipasi dalam pemilihan kemarin? Karena kita belum punya opsi dan belum punya solusi, maka kita cari yang lebih kecil madaratnya. Maka pilihlah orang yang diyakini oleh kita bisa menyelamatkan negara ini. Kan itu persoalannya. Ya, itu persoalannya. Kalau ingin merubah model begini, bubarkan model seperti ini, revolusi memang nggak ada lagi jalan kecuali revolusi. Cuman kalau kita gaung-gaungkan revolusi, ditewakan masalahnya. Tuh, dianggap gerakan inkonstitusional kan. Tapi memang tidak ada jalan lain kecuali gerakan inkonstitusional. Harus keluar dari jalur ini, jangan ikut-ikutan jalur ini kalau mau kemenangan. Nah, itu persoalan. Ya. Jadi inilah kehidupan yang dipengaruhi oleh dominasi setan. Jadi ini adalah pola hidup yang didorong oleh kekuatan setan. Sementara pola hidup seperti ini dalam soal bernegara saja, Allah sudah menegaskan dalam surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa walidi wa ma walad wa anta hillum bihadzal balad. Mana bisa mengungkap ayat ini? Banyak yang nggak bisa mengungkap ayat ini. Padahal yang dimaksud la uqsimu bihadzal balad, Islam tidak mengenal garis teritorial. Jadi artinya apa? Artinya kalau ingin menegakkan Islam, tegakkanlah di Jawa Barat. Kalau belum bisa secara keseluruhan. Kalau bisa menegakkan Islam secara nasional, ayo sama-sama kita tegakkan Islam. Kita jalankan syariat Islam dengan benar. Seluruh umat Islam yang 80% se-Indonesia sama-sama sepakat ingin menjalankan tata cara dan peribadahan menurut syariat Islam. Sama seperti Bali. Bali diberikan keleluasaan oleh negara melaksanakan apa yang dipahami oleh mereka. Paham Hindu, Hindulah yang diterapkan di Bali. Sehingga ketika datang hari raya Nyepi, umat Islam diam juga di rumah. Itu kan? Nah, karena umat Islamnya kenapa nggak bisa seperti Bali? Pertama, luas cakupan. Nah, inilah pemahaman ini yang harus dihilangkan. Jangan terpaku pada masalah-masalah teritorial, kata Allah. Kalau ingin bernegara. Hal kecil adalah hal kecil di kita nih. Gak ada istilah RW 06, gak ada. Kalaupun ada istilah munculnya RW 06, RW 07, RW 0 berapa lah, 12 segala macam. Kalau itu muncul, itu cuma masalah teknis pengelolaan. Karena tidak mungkin seseorang yang menjadi RW bisa mengelola satu kecamatan.
Maka satu kecamatan sudah ada camatnya. Negara sudah mengatur satu kecamatan dengan menempatkan seorang camat. Di bawah camat, kepala-kepala desa. Di bawah kepala-kepala desa ada RW, RT. Jadi itu wilayah pengendalian. Bukan berarti maksud dulu itu dibatasi teritorial. Nah sekarang kalau mau ngaji ke Baitur Rahman, apakah harus berlaku orang RW 06 aja? Tidak, RW lain silahkan. Nah itu yang maksud dengan la uksimu bihadzal balad. Mau jadi pengurus masjid, tapi bukan RW lain, bukan RW 06 dari RW 07. Nggak apa-apa, masukkan. Masjid tidak mengenal garis teritorial, paham tuh? Jadi jangan sampai otak kita dicetak oleh otak-otak Yahudi. Otak Yahudi itu apa? Mengedepankan teritorial. Makanya Muslim Malaysia dengan Muslim Indonesia itu bisa nyatu. Nyatu Sunda sih bisa gitulah. Tapi tetap aja terpisah. Oh, ini urusan kami, nggak boleh ikut campur. Padahal Muslim yang Muslim. Giliran Palestina dihajar habis-habisan oleh Israel. Mana negara-negara Islam menyuarakan? Kecuali kalau sudah ada yang berani memulai seperti Iran, Irak, Yaman, Turki, udah mulai berani mengajak perang, baru Saudi Arabia juga menyuarakan. Belenggu berarti gitu, Pak. Nah, sekarang kan Saudi Arabia mulai menyuarakan. Tidak akan lagi mendukung kepentingan Israel. Nah, disitulah awal mula akan terjadinya perang dunia ketiga. Dan nanti pemicu utama perang dunia ketiga adalah minyak. Karena diprediksi tahun 2050 itu minyak dunia akan kehilangan stok 60%-an. Antara 40 sampai 60%. Jadi untuk memenuhi BBM yang kekurangan tadi yang sebesar 60%, itu mau tidak mau harus putar otak tuh kepala-kepala negara tuh. Dengan ahli-ahlinya yang ada di negara masing-masing, bagaimana solusi untuk memenuhi kebutuhan energi. Untuk memenuhi kebutuhan energi, salah satunya adalah singkong yang sekarang dijadikan sebagai ikon alternatif BBM, namanya etanol gitu. Bioetanol namanya. Jadi sampo bisa jadi pengganti bensin. Jadi nanti mah nggak ada lagi itu premium, Pertamax udah nggak ada lagi nanti. Etanol saja namanya. Atau Pertamax Plus. Nah, Pertamax Plus itu adalah campuran 30% etanol dari singkong itu. Baru Brasil dengan Jerman yang ngolahnya. Belum negara lain belum, termasuk Indonesia. Padahal potensi singkong terbesar Indonesia. Jadi karena ini yang ngejalan. Ini yang jalan. Usaha mau jalan ke Iona ke jalan. Potensi singkong tidak jadi kekayaan. Paham ya? Nah, pola-pola hidup kayak begini ditawarkan oleh Allah, mau yang mana gitu. Nah, harek milih pola iya, nah harek milih pola iya. Ari pola iya mah sederhana. Tidak lebih mengedepankan infrastruktur. Ari pola iya mah lebih mengedepankan kemewahan dunia kabeh oge. Tapi kami tahu banyak negara yang tertarik ikut-ikutan dengan pola ini. Di antaranya model gini nih. Nah, model ini diikuti oleh hampir semua negara. Kecuali yang monarki, seperti Spanyol, seperti Inggris, nggak menerapkan pola-pola ini. Itu bisa buktinya. Tapi sistem monarki, kerajaan-kerajaan. Ini negara-negara yang masih menerapkan kerajaan, ya di Indonesia masih ada kerajaan dua. Satu kerajaan Yogyakarta, kedua Aceh. Makanya itu kan disebut daerah khusus. Disebutnya daerah khusus, tidak mengakui kerajaan tapi daerah khusus. Artinya apa? Satu sisi tidak ingin mengakui adanya kerajaan di negaranya, di sisi lain menghormati telah kesultanan yang turun-temurun diterapkan di masyarakat Jogja sendiri. Makanya Jogja mah diatur kedua sistem, satu sistem kenegaraan, kedua sistem kerajaan. Maka tidak ada yang berani jadi gubernur di sana. Siapa gubernurnya? Ya raja itulah, akhirnya kan. Itulah mungkin batas toleransi yang diberikan. Nah, jadi artinya apa? Jadi artinya dua sistem ini tinggal Anda pilih. Sebagaimana At-Takwir 27 sampai 30. Itu pilihannya. Fa aina tadhhabun? Kalian mau milih yang mana? Itu maksud fa aina tadhhabun. Kalian mau pergi kemana? Mau pergi kemana? Itu mau nyari-nyari konsep yang mana lagi gitu.
In huwa illa zikrul lil alamin. Padahal sudah jelas-jelas Islam yang Allah tawarkan yang bersumber dari Al-Quran ajaran ilmunya adalah Rabbul Alamin. Yang bisa mengatur kehidupan semesta alam itu cuman ini. Secara damai, tenang, tentram, bahagia, sejahtera. Cuman ini yang bisa. Ya. Tuh dalam surat At-Takbir. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Cuman sayang. Hanya bagi orang-orang yang tegak lurus cara berpikirnya yang bisa menerima konsep ini. Yang bengkok-bengkok tak bisa. Maunya ke situ. Kalau otaknya bengkok maunya ke situ. Tapi wa matasaun illa ayyasha'allah Rabbul Alamin. Orang-orang yang yastaqim pasti akan tetap memilih apa yang dipilih oleh Allah. Tidak akan memilih yang lain. Sementara bagi yang memilih yang lain, balayukbala minhu. Pertama, tidak akan pernah memenuhi harapan hidup. Tidak akan pernah tercapai apa yang disebut dengan keselamatan. Picilahkan hidup model kieu. Nah jadi, balayukbala minhu ternyata tidak akan bisa memenuhi harapan. Uang sebesar sebanyak apapun tetap picilahkan. Picilahkan. Ya. Kemudian berikutnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di kemudian hari mereka akan merasakan dampak kerugian yang akan ditimbulkannya. Jadi di kemudian hari mereka akan merasakan dampak-dampak kerugian yang ditimbulkan. Ini dari segi umum. Nanti secara khususnya bagaimana pengaruh-pengaruh setan ini bisa mempengaruhi cara berpikir kita atau akidah, bisa mempengaruhi gaya hidup kita, atau status ekonomi, bisa mempengaruhi cara pergaulan kita yang disebut dengan status sosial, juga bisa mempengaruhi konstruksi ekonomi suatu negara, apakah itu negara yang hedon atau negara yang sederhana seperti zaman Nabi, itu akan semua mempengaruhi gara-gara setan. Maka dalam kalimatnya wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum. Janganlah kalian ikuti setan sebab dia musuh kalian, bukan sahabat kalian. Kenapa disebut musuh kalian? Karena setan ada dalam diri kita sendiri. Kita sendiri yang disebut setan. Jadi orang menyobat yang setan di lahir. Kumaha tuh? Deket. Bersahabat dengan setan dari lahir. Bagaimana tidak dekat itu? Sementara Al-Quran goib. Hanya di luar diri kita. Yang harus dikejar, disentuh, dipahami, masukkan ke pikiran kita. Karena ada di luar posisi Quran. Jadi setan di dalam, Quran di luar. Ya wajar kalau setan menguasai manusia. Karena ada di dalam dirinya. Sementara Al-Quran ada di luar. Wajar Al-Quran hese asup karena dirinya. Karena ada di luar dirinya. Itu harus dipahami ya posisinya. Nah kalau kita setua ini, sakolot ayeuna, geus garewasa kieu, masih kencan menyadari problem ini, maka celaka hidup kita. Sekian alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.